Salam sahabat inspirasi, mari kita membaca nats Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Di dunia yang semakin sibuk dan kompetitif ini, empati seringkali menjadi barang langka. Bahkan tidak jarang dalam kehidupan bergereja, empati seringkali terdengar indah di mimbar, tetapi sulit dipraktekkan dalam keseharian. Padahal, empati merupakan urat nadi yang menjaga tubuh Kristus tetap hidup dan bertumbuh. Nats yang kita baca di atas tidak memerintahkan kita untuk memberi nasihat panjang lebar. Tidak juga menyuruh kita menghakimi atau membandingkan hidup seseorang. Firman Tuhan meminta kita hadir dengan sepenuh hati bagi sesama. Empati bukan sekedar merasa kasihan. Empati adalah belajar untuk meminjam mata orang lain untuk melihat dunianya. Meminjam hati mereka untuk turut merasakan beban yang mereka pikul, sehingga kita bisa memahami dan merasakan sepenuhnya. Mengembangkan empati dimulai dari telinga yang sedia mendengar tanpa terburu-buru menghakimi. Saat seorang saudara seiman bercerita tentang kegagalannya, kita tidak langsung memberikan daftar solusi atau ayat-ayat penghakiman, tetapi berupaya memposisikan diri kita berada di posisinya. Dengan demikian, empati akan menjadi jembatan yang menghubungkan hati yang satu dengan yang lain. Maya Angelou, seorang tokoh kemanusiaan, pernah berkata, "Orang akan melupakan apa yang kamu katakan. Orang akan melupakan apa yang kamu lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa yang paling membekas dalam hati seseorang bukanlah seberapa pintar kita berbicara, melainkan seberapa tulus kita peduli. Karena seringkali yang dibutuhkan seseorang bukanlah sebuah nasihat yang panjang lebar, melainkan telinga yang sedia mendengar dan hati yang sedia mengerti. Ketika kita belajar berempati, kita sebenarnya sedang mempraktekkan kasih Kristus yang paling nyata. Yesus sendiri adalah Tuhan yang penuh empati. Dia tidak hanya melihat penderitaan manusia dari surga, tetapi dia juga turun ke bumi menjadi manusia dan ikut merasakan haus, lapar, lelah, bahkan sakitnya dikhianati. Mari kita membuka hati lebih lebar bagi saudara-saudara di sekitar kita. Tanyakan kabar mereka dengan sungguh-sungguh, dengarkan ceritanya, dan biarkan hati kita ikut tergerak oleh beban mereka. Kiranya gereja kita tidak hanya dikenal karena ibadahnya yang meriah, tetapi juga karena hati yang saling peduli. Sebab di sanalah kasih Kristus menjadi nyata, bukan hanya disuarakan. Mari kita. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa seringkali kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri, sehingga menutup mata terhadap beban sesama. Ajar kami memiliki hati yang lembut seperti hati-Mu. Lepaskan kami dari sikap menghakimi dan jadikan kami pribadi yang mau mendengar, memahami dan mengasihi saudara seiman kami. Pakailah hidup kami menjadi saluran penghiburan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.